Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Putri Aulia. Di sini aku akan mereview buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang karya Jeong Moon Jeong. Ya, jadi buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang ini merupakan buku karya dari seorang penulis asal Korea Selatan, yakni Jeong Moon Jeong. Buku ini merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan ke bahasa Indonesia dengan judul asli buku ini tuh How to Deal with Rude People with a Smile. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Kota Jakarta tahun 2019. Buku ini memuat tebal halaman yakni sebanyak 206 halaman. Dan buku ini pula merupakan salah satu buku bestseller karena telah mencapai cetakan kelima di bulan November tahun 2020. Alasan aku memilih buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang ini karena aku tertarik dengan judulnya. Yang pertama itu, lalu yang kedua alasannya yaitu karena menurut aku pribadi gitu, gak mungkin ada orang yang 100% disukai sama semua orang, menurut aku pribadi gitu. Karena pasti ada aja gitu orang yang gak suka dengan entah itu kepribadiannya ataupun lain-lainnya yang gak disukai gitu sama orang lain. Kategori buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang ini termasuk ke dalam kategori self-improvement atau peningkatan pribadi yang meliputi segala kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan identitas diri serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita dan impian. Jadi, penulis atau Jeong Moon Jeong ini menyalurkan atau mencurahkan pengalaman-pengalamannya ke dalam buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang ini. Pengalaman-pengalaman ia menghadapi orang-orang yang kelewat batas. Nah, di buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang ini terdiri dari 5 bagian atau 5 bab. Nah, yang pertama ini ada bab tidak perlu menjadi orang baik. Nah, maksudnya Jeong Moon Jeong menyampaikan bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin dicap sebagai orang baik atau orang yang paling sempurna di dunia ini, tapi mereka itu melakukan itu tuh karena ingin dicap sebagai orang baik itu gitu. Tidak untuk mencapai kebahagiaan dia tersendiri, karena yang mereka lakukan itu malah menyakiti diri mereka sendiri. Mereka melakukan itu bukan karena mereka menyukai hal itu, karena mereka ingin dipuji sebagai orang baik tersebut gitu. Nah, di bab ini pula Jeong Moon Jeong menyampaikan bahwa setiap orang ini memiliki luka hatinya tersendiri. Jadi maksudnya kita tuh nggak pernah tahu gitu struggle apa yang telah orang-orang lain hadapi gitu untuk mencapai impian dan cita-citanya. Maka dari itu, jangan sampai kita sembarang menghina atau menjatuhkan orang lain dengan begitu mudahnya, karena mereka itu udah berusaha sedemikian rupa demi mencapai cita-citanya, tapi malah dijatuhkan begitu saja, lalu membuat lunturnya semangat mereka gitu dalam meraih mimpinya gitu. Nah, di yang bagian kedua ini, Jeong Moon Jeong menyampaikan bahwa dunia akan lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Maksudnya, menurut Jeong Moon Jeong ini, banyak orang di luar sana yang menerima komentar negatif atau ujaran kebencian dari orang lain. Nah, sikap kita dalam menghadapi yang seperti itu tuh, kita tuh jangan bersikap pasrah atau berdiam diri jika hal tersebut tuh gak ada yang benar. Kita tuh jangan berdiam diri, karena dengan hanya berdiam diri, orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian itu tuh akan semakin senang gitu, atau akan melunjak, akan menebarkan ujaran kebencian kembali gitu kepada diri kita. Lalu di bab ini pula Jeong Moon Jeong menyampaikan bahwa tidak seharusnya kita itu ingin diterima oleh orang lain. Maksudnya yaitu bahwa tidak semua orang itu akan menyukai diri kita gitu. Jadi
jika orang lain gak suka atau menurut kamu pertemanan itu toksik atau racun, boleh langsung aja ditinggalin gitu. Karena daripada kita merusak diri sendiri, maka lebih baik cintai dulu diri sendiri dulu, baru bisa mencintai orang lain gitu, atau berteman dengan orang yang menurut diri kita itu baik. Di bagian yang ketiga ada cara-cara mengekspresikan diri. Banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil di bab ini, di bagian ini. Salah satunya itu hadapi hidup dengan positif dan hadapi omong kosong dengan tegas. Maka tinggalkanlah omong kosong yang orang lain lantarkan terhadap hidup kita, karena banyak banget orang-orang yang ingin ikut campur doang gitu dalam hidup kita, ingin menghambat apa yang kita impikan atau apa yang kita cita-citakan. Lalu ada belajar menolak dengan tegas. Menurut pengalaman pribadi aku gitu, aku seseorang yang tidak bisa menolak ajakan seseorang. Misal seseorang itu mengajak aku gitu, misalkan mengajak aku kayak ayo ke jalan-jalan ke sini, ke tempat ini gitu. Nah, aku nggak bisa nolak gitu. Jadi aku harus mengikuti keinginan mereka. Namun setelah membaca buku ini, aku belajar gitu bahwa jika kita nggak menyukai suatu hal itu atau ajakan itu, maka lebih baik tinggalkan, karena itu lebih membuat diri kita tuh bahagia daripada mengikuti, namun dengan hati yang setengah-setengah atau gak bahagia malahan gitu. Mungkin itu yang bisa saya ambil di bagian yang ketiga ini. Bagian 4 ini, Jiang Munjong menyampaikan bahwa membiasakan diri untuk tidak terpengaruh komentar negatif. Jadi, jika kita bersosial media di zaman sekarang gitu, banyak sekali komentar negatif yang orang lain ujarkan. Misalkan banyak banget seorang pembuli yang ngebully artis atau ngebully siapapun zaman sekarang lewat sosial media. Nah, jika kita yang mendapatkan suatu hal komentar negatif tersebut, apabila mendapatkannya gitu, maka lebih baik abaikan saja, atau perlu, karena sekarang sudah ada UU ITE, supaya kita bisa menjadi netizen yang baik, maka bisa jadi aja kita bersikap tegas dengan melaporkan si pembuli tersebut. Jangan sampai kita berdiam diri, lalu merusak kesehatan mental kita, lalu malah ujung-ujungnya mengurung diri atau membuat kita stres atau lebih sering menyalahkan diri sendiri. Daripada seperti itu, lebih baik kita bersikap tegas dengan bisa melaporkan kasus pembulian tersebut. Bagian kelima ini, Jiang menyampaikan menghadapi orang kasar dengan senyuman. Tidak semua orang kasar itu bisa kita harus tindak lanjuti melalui jalur hukum atau tindak kekerasan untuk melawannya, tapi cukup kita tebarkan senyuman saja pun bisa jadi si pelaku atau orang yang kasar ini tuh malah semakin jengkel kepada kita. Jadi kok ini orang malah senyum sih gitu, kok orang ini malah makin baik aja hidupnya. Nah, daripada terus memikirkan hal itu, jadi pelaku tersebut tuh jadi makin kesel, jadi enggak lagi melakukan kebencian terhadap diri kita gitu, tidak lagi kasar terhadap diri kita. Mungkin cukup sekian yang bisa aku review dari buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Terakhir, aku akan mengungkapkan kelebihan serta kekurangan dari buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang itu menurut diri aku pribadi. Yang kelebihannya itu, yang pertama, kelebihannya itu bukunya menarik untuk dibaca. Lalu yang kedua, buku ini menyampaikan beberapa pelajaran bagi diri aku, untuk diri aku, terutama untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu, menerima diri sendiri dahulu, serta bersikap tegas apabila bertemu dengan orang-orang yang kelewat batas. Dan kekurangannya, mungkin karena ini buku terjemahan dari bahasa Korea ke Indonesia, ada beberapa kata yang
kurang sampai rasanya ke aku, atau feel-nya kurang dapet. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dari diri aku. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.